Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah, NPM 1354140. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk meresum sebuah artikel yang dimana artikel ini memiliki aktivitas farmakologi yang diperoleh dari tanaman yang ada di Indonesia. Judul dari artikel ini adalah aktivitas imunomodulator dan jumlah sel leukosit dari ekstrak kulit buah naga merah atau disebut dengan Helicarius lemaireae pada mencit putih jantan, yang dimana penelitian ini dilakukan oleh beberapa orang yang terdiri dari Hafizur Rahman, kemudian Yufri Aldi, dan Elda Mayanti di salah satu fakultas farmasi Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Langsung saja, tujuan dari penelitian ini untuk upaya meningkatkan sistem pertahanan tubuh menjadi penting dilakukan dalam rangka mempertahankan kondisi tubuh agar tetap sehat gitu. Nah, kita ketahui bahwa lingkungan di sekitar kita itu mengandung bermacam-macam unsur yang dimana akan bersifat patogen yang akan menyebabkan infeksi pada manusia. Dalam pandangan modern, sistem imun itu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pertahanan atau defense, kemudian homeostatis, kemudian pengawasan atau surveillance. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah bahwa kita ketahui Indonesia itu sangat kaya akan sumber keanekaragaman hayati yang dimana menyediakan berbagai bahan baku obat-obatan, sehingga keadaan ini sangat berguna dalam mengatasi berkembangnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan bagi manusia. Nah, salah satu di antaranya itu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar beragam pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan itu adalah kulit buah naga merah. Sebenarnya banyak lagi tanaman-tanaman lain, cuman pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk meresum sebuah artikel yang dimana penelitiannya itu tentang kulit buah naga merah yang dijadikan sebagai aktivitas imunomodulator bagi manusia. Imunomodulator itu sendiri adalah senyawa yang dapat meningkatkan pertahanan tubuh, baik secara spesifik maupun non-spesifik. Penggunaan imunomodulator dalam terapi kadangkala mengalami hambatan, seperti seringkali muncul adalah mahalnya sediaan imunomodulator yang tersedia di pasaran obat, yang dalam bentuk paten maupun generik, yang dimana mayoritasnya itu diimpor dari luar negeri sehingga harganya itu lebih mahal gitu loh. Nah, keadaan ini sangatlah perlu dipertimbangkan untuk kita memperoleh imunomodulator dari bahan alam, sehingga beberapa penelitian itu melakukan penelitian nih apa-apa aja sih bahan tanaman atau buahan yang bisa memiliki aktivitas sebagai imunomodulator, sehingga kita itu tidak kesulitan lagi gitu loh untuk mendapatkan sediaan imunomodulator sendiri, karena sediaan ini itu kayak sangat penting gitu bagi kesehatan kita, karena ini merupakan salah satu benteng pertahanan kesehatan kita sendiri. Nah, buah naga yang populer di Indonesia itu memiliki 2 varian. Yang biasa kita kenal itu adalah buah naga merah, di mana dagingnya itu berwarna merah, dan buah naga putih yang dimana buahnya itu berwarna putih gitu. Tetapi jika dibandingkan antara buah naga merah dan buah naga putih, kemampuan yang memiliki radikal yang lebih tinggi itu adalah buah naga merah gitu. Kita bahas nanti. Kemudian tingkat konsumsi buah naga yang semakin meningkat berdampak terhadap sisa kulit yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang masih sangat jarang dimanfaatkan. Jadi kita ini sebagai manusia biasa
yang biasanya itu ketika kita membeli buah naga, kita itu selalu mengkonsumsi buahnya saja, sehingga kulitnya itu kita selalu buang gitu. Nah, dengan demikian itu adanya kulit buah naga yang terus-menerus dibuang, itu akan menyebabkan sebuah limbah yang dimana itu akan berefek negatif pada kesehatan kita. Sehingga ada beberapa penelitian orang yang mencari tahu nih apa aja sih sebenarnya kandungan dari kulit buah naga tersebut, sehingga pada penelitian kali ini yang diambil itu adalah antioksidan untuk dijadikan sebagai imunomodulator bagi kesehatan. Sebenarnya kandungan dari kulit buah naga merah itu sangat banyak banget gitu loh, sehingga sangat berguna sekarang kulit buah naga itu untuk dijadikan sebuah penelitian agar kedepannya itu mendapatkan informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Nah, diketahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol kulit buah naga merah ini lebih tinggi daripada aktivitas antioksidan pada dagingnya gitu. Kulit buah naga ini mempunyai sifat antioksidan yang kuat karena dia mengandung polifenol yang tinggi yang terdiri dari senyawa beta amirin sekitar 15%, kemudian alfa amirin sekitar 13%, oktakosan sekitar 12%, dan iesistosterol sekitar 9%. Polifenol sendiri ini berperan untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dengan cara mengikat radikal bebas sehingga dapat mencegah terjadinya proses inflamasi. Jadi yang diambil dari kulit buah naga ini adalah sifat polifenolnya yang dimana itu akan merupakan suatu antioksidan yang dimana ini bakalan dijadikan landasan utama untuk dijadikan sebagai aktivitas imunomodulator. Pengujian pada penelitian ini dilakukan secara in vitro pada mencit jantan berwarna putih. Kemudian sebelum dilakukan pengujian langsung terhadap hewan percobaan, ada beberapa yang harus dilakukan gitu loh. Yang pertama itu pengambilan sampel, kemudian identifikasi tanaman, kemudian penyiapan simplisia, baru kita buat ekstrak etanolnya. Nah, pada penelitian ini pengambilan sampelnya itu sebanyak 10 kg buah naga berwarna merah. Nanti dikupas buahnya, kemudian kulitnya diambil. Itu buahnya dibeli di Pasar Koram Tiram, Nagari Tapaksi, Kecamatan Ulakan Tapaksi, Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat. Kemudian setelah dilakukan pengambilan sampel, dilakukan identifikasi tanaman di laboratorium jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Kemudian setelah diidentifikasi tanamannya, dilakukan penyiapan simplisia, di mana dilakukan dengan pertama-tama itu dicuci untuk menghilangkan radikal-radikal yang tidak diinginkan gitu loh, seperti kotoran-kotoran dari kulit itu sendiri. Kemudian dilakukan perajangan. Perajangan di sini itu untuk mempermudah keringnya simplisia, sehingga ketika dijemur di bawah sinar matahari dia cepat kering gitu. Setelah dia kering, dia disortasi dengan menggunakan blender sehingga kita mendapatkan simplisia serbuk. Nah, di mana simplisia ini bakalan kita jadikan ekstrak dengan etanol 70% dengan cara maserasi. Barulah kita ujikan kepada hewan percobaannya, yaitu mencit jantan berwarna putih. Nah, hewan ujinya di sini itu dibagi 4 kelompok. Yang pertama itu hewan ujinya atau mencitnya diberikan kontrol negatif yang hanya berisi larutan NaCMC 0,5%. Kemudian kelompok kedua, mencitnya itu diberikan suspensi ekstrak kulit buah naga dengan dosis 10 mg per berat badan secara oral 1 kali sehari selama 6 hari. Kemudian kelompok kedua itu mencitnya dikasih ekstrak kulit buah naga dengan dosis yang berbeda, yaitu 50 mg diberikan secara oral 1 kali sehari selama 6 hari. Kemudian kalau yang kelompok keempat itu dosisnya lebih tinggi lagi, 100 mg per berat badan secara oral 1 kali sehari selama 6 hari.
Nah, dari 4 uji hewan ini, itu perbedaannya adalah dosisnya, gitu. Sehingga nanti bisa dilihat, sebenarnya itu dosis keberapa sih dapat menimbulkan efek imunomodulator bagi manusia, gitu. Karena hewan ujinya adalah mencit gitu, dimana mencit ini akan memberikan gambaran terhadap manusia meskipun strukturnya itu belum mirip banget sama manusia gitu. Cuman ketika kita memberikan perlakuan kepada mencit, kita dapat nih kita dapat tahu bahwa ke manusia itu gimana gitu. Cuman belum tentu ketika kita berikan kepada mencit aman, kita berikan kepada manusia juga aman. Itu belum tentu gitu. Setidaknya perlakuan terhadap mencit ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik lah terhadap manusia itu kayak gimana. Hasil dari penelitian ini adalah respon imun non-spesifik dilakukan dengan menggunakan metode carbon clearance atau bersihan karbon dan menghitung presentase sel leukosit dengan metode hapusan darah dan jumlah total leukosit yang menggunakan alat hemositometer. Kemudian respon imun spesifik itu dapat dilihat dengan peningkatan bobot limpa mencit yang digunakan. Metode carbon clearance merupakan pengujian kemampuan fagositosis dengan menggunakan karbon sebagai antigen yang diberikan secara intravena atau langsung disuntikan ke bencitnya. Kemudian karbon akan berkurang jumlahnya dalam darah seiring bertambahan waktu. Kenapa? Karena adanya peristiwa fagositosis oleh sel-sel leukosit terutama pada sel neutrofil, monosit, makrofag, dan eosinofil. Nah, sel yang berperan dalam fagositosis adalah sel limfosit, neutrofil, dan monosit. Kemudian karbon yang digunakan adalah tinta Cina yang telah dikeringkan karena dia memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih stabil sehingga tidak akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah dan paru-paru. Karbon dalam darah atau mencit putih jantan dengan nilai absorban semakin tinggi konsentrasi karbon dalam darah, maka akan semakin tinggi pula nilai absorban yang diperoleh. Kemudian efek fagositosis dengan uji kebersihan karbon dapat berupa kurva kalibrasi antara kadar karbon dalam darah dengan density optik, di mana ini itu untuk melihat hubungan linier antara karbon dalam darah mencit dengan density optik yang diukur dengan menggunakan spektrofotometer ubiquitous pada panjang gelombang 639 nanometer. Nah, dari kurva kalibrasi tersebut itu didapatkan regresi linier gitu. Ya, dimana persamaannya Y sama dengan 0,0049 ditambah 0,036214 X dengan regresi linearnya itu adalah 0,9977. Dari persamaan linear ini kita ketahui adanya hubungan linear antara konsentrasi karbon dalam darah mencit putih dengan nilai absorban, yang dimana semakin tinggi konsentrasi karbon dalam darah maka akan semakin tinggi pula nilai absorban yang diperoleh. Hasil nilai density optiknya itu untuk menghitung konstanta fagositosis dari masing-masing dosis ekstrak, yang dimana ini itu merupakan salah satu parameter yang menunjukkan kecepatan fagositosisnya, di mana semakin besar harga konstanta fagositosis maka semakin tinggi kecepatan kebersihan karbonnya. Nah, peningkatan indeks kebersihan karbon ini mencerminkan peningkatan fungsi fagositosis dari makrofag mononuklear dan sistem imun non-spesifik. Uji respon imun spesifik itu dengan cara menimbang bobot limpa dan menghitung jumlah sel limfosit pada limpa mencit. Limpa merupakan tempat pembentukan limfosit yang digunakan untuk masuk ke dalam darah. Nah, limpa ini akan bereaksi terhadap antigen yang terbawa darah dan merupakan organ pembentuk antibodi. Dalam limpa, sel B ini akan menjadi aktif
dan menghasilkan sejumlah besar antibodi yang terdiri dari sel B, sel T, makrofag, dendrit, sel-sel pembunuh alami, dan sel darah merah, yang dimana akan menangkap benda asing atau antigen dari darah kemudian melewati limpa. Kesimpulannya adalah ekstrak kulit buah naga merah ini yang diberikan terhadap pencit jantan ternyata memiliki efek imunomodulator yang mempunyai aktivitas sebagai imunostimulan sehingga dapat meningkatkan kemampuan fagositosis. Nah, penggunaan ekstrak kulit buah naga merah dapat meningkatkan jumlah sel dan total sel leukosit serta dapat mempengaruhi bobot limpa relatif dalam pembentukan sistem imun tubuh. Kita ketahui bahwa semakin tinggi pemberian dosis ekstrak kulit buah naga merah, maka semakin meningkat kemampuan fagositosis dan aktivitas sistem imun tubuh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.